bangun tidur kami ya Bapa. Semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih setia Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, di mana kami masih boleh untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun kondisi kami masih harus di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami tetap bersukacita karena kami masih boleh memuji Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau senantiasa memberkati kami, memberikan kesehatan buat kami, dan tak henti-hentinya ya Bapa, kami berdoa untuk kondisi COVID ini Tuhan. Kami percaya Bapa, rencana-Mu pasti indah buat kami. Kami percaya kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga COVID ini boleh berlalu Tuhan, bukan hanya di negara kami, tetapi di seluruh dunia Tuhan, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera lagi dalam kami beribadah, boleh kami merasakan boleh bersekolah dengan penuh sukacita Tuhan, dan kami boleh bertemu dengan semua keluarga kami, saudara kami, bahkan Tuhan kami rindu supaya kami bisa memuji, memuliakan-Mu di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya indah pada waktunya Tuhan, Tuhan akan memberikan waktu itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau senantiasa juga Tuhan memberkati orang tua kami, berkati mereka Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya. Begitu juga Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati dia, memberikan kesehatan buat dia. Begitu juga keluarganya Tuhan yang senantiasa mendukung dia di dalam pelayanannya, biarlah Engkau juga memberkati dan memberikan kesehatan buat Ina dan adik-adik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian, hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Satu kali lagi adik-adik. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Amang berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti ibadah kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Dan sebelum kita membacanya adik-adik, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau masih berkenan memberikan kami waktu untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita ikuti, Amang akan membacakannya untuk kita demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kali ini firman Tuhan yang menjadi pengajaran buat kita semua dalam ibadah hari ini bercerita tentang Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu tadi yang kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Baik adik-adik, mari kita belajar firman Tuhan. Yang pertama, pasti adik-adik tahu apa jalan bukan? Jalan adalah media atau sarana untuk menghantarkan seseorang kepada tujuannya. Misalnya, kalau kita mau menuju satu tempat, maka kita harus melewati jalan supaya kita tiba di tempat tujuan kita. Berarti kalau tidak ada jalan, maka tidak mungkin bisa sampai ke tempat tujuan kita. Harus ada jalan. Oleh karena itu, kalau Yesus berkata, akulah jalan, itu berarti Yesus adalah arah yang harus dilalui supaya sampai kepada tujuan hidup kita. Tujuannya kemana adik-adik? Tujuannya adalah kepada Allah Bapa. Karena tadi disebutkan dalam ayat 6, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah perkataan Tuhan Yesus. Maka Yesus adalah jalan, itu berarti Yesus adalah arah yang harus kita ikuti untuk menuju Bapa di sorga. Lalu yang kedua adik-adik, Yesus juga adalah kebenaran. Apa itu kebenaran adik-adik? Kebenaran adalah sebuah nilai yang dipakai sebagai ukuran untuk segala perbuatan, pikiran, dan perkataan. Maka kalau Yesus berkata akulah kebenaran, berarti Yesus adalah ukuran kita untuk bertindak, berkata, dan berpikir. Supaya kita menjadi orang-orang yang benar. Tidak ada ukuran yang lain yang kita percayai sebagai kebenaran selain daripada Tuhan Yesus. Maka Yesus adalah kebenaran, dialah ukuran kita untuk bertindak, berkata, dan berpikir. Untuk semuanya. Lalu yang ketiga adik-adik, disebutkan tadi Yesus adalah hidup. Ini sesuatu yang luar biasa. Yesus adalah kehidupan, berarti di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan.
Adik-adik tahu artinya? Ini artinya kita hanya akan hidup di dalam Yesus. Lalu bagaimana cara kita mengertinya adik-adik semuanya? Ceritanya begini, kita manusia seharusnya sudah dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Karena upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi Yesus datang menebus kita dan Ia rela mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, disinilah kita bisa mengerti bahwa kita sekarang hidup karena Yesus telah menyelamatkan kita. Maka kita mengaku bahwa Yesus itu adalah hidup. Maka ketiganya lengkap. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Selanjutnya adik-adik, orang yang percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, itu pasti akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Yaitu rela berkorban, suka menolong, taat dan setia. Lalu kemudian adik-adik, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka Yesus berkata doa-doa kita akan selalu didengarkan. Ayat 14 tadi kita baca, jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Untuk itu adik-adik semua, mari kita tunjukkan bahwa kita semua adalah orang percaya dan meniru, meneladani apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kebenaran, di dalam kepedulian, dan di dalam kesetiaan. Sehingga kita dapat meyakini bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi ini dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Yang memberikan pengajaran bagi kami bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya di dalamnya kami akan diselamatkan. Kiranya Roh Kuduslah yang mengajarkan kami untuk memahaminya dan menguatkan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Bapa di sorga, kami tidak lupa berdoa untuk penyertaan-Mu kepada kami di masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19. Biarlah anak-anak-Mu selalu terberkati dan Tuhan mampukan untuk belajar dengan baik di rumah masing-masing. Berkati juga orang tua kami di dalam pekerjaannya masing-masing, supaya melaluinya Tuhan memberikan rezeki yang berkecukupan bagi kami semuanya. Berkatilah juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang tetap setia melayani kami melalui ibadah online ini. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami sembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, siapkan persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita sambil kita bernyanyi, aku bawa dan berikan. Baik adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami
Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.